Dan pemirsa, kita akan membahas kasus ini lebih jauh bersama kuasa hukum korban bernama Ali Yusron. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore, Mas. Pak Ali, sebelumnya kami turut berduka juga dengan kondisi yang dialami korban begitu. Dan kami ingin tahu bahwa sejak kapan dugaan kasus asusila ini terjadi dan bagaimana mulanya bisa terungkap? Ini ketika korban melapor pada tanggal 8 Juli 2024 sudah ditangani Polres Pati, sudah ada tahap penyidikan itu di tanggal 23 September 2024. Cuma sempat mandek, vakum, sudah penyidikan cuma vakum di situ. Peristiwa hukumnya itu tidak berkelanjutan pada saat itu. Si korban datang ke kantor kami, saya terima dengan baik dan saya kawal kasus ini sudah ditetapkan tersangka. Oke, dugaan Anda sendiri mengapa kasus ini bisa tersendat begitu, apa? Sebetulnya ini sudah ada kuasa hukum terdahulu. Cuma entah kenapa dicabut kuasa hukumnya, kemungkinan ada dugaan kami win-win solution. Mungkin ya. Karena apa? Kemarin ini saya tangani ini 3 bulan kemarin ini juga di win-win solution. Saya ditawari uang juga sebetulnya di 300 juta dan di 400 juta. Saya tolak semua itu. Saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk mengawal walaupun ini sosial, nanti sampai ke tuntutan dan putusan harus maksimum. Kemarin saya tekankan kepada penyidik untuk masuk ke pasal 418 dan 473. Karena apa? Ketika si pelaku ini ingin minta, ini mohon maaf ini kalau di sensor awalnya, meminta alat kelaminnya untuk dimasukkan ke mulutnya, untuk ditelan. Itu loh yang menjadi sebuah problematik di hukum di kita. Apalagi oknum ini kiai yang besar didolakan di Kabupaten Pati. Maka masyarakat ini geram. Masyarakat ini geram, kenapa ini sudah tersangka? Tetapan tersangka ini tanggal 28 April sampai sekarang tidak ditahan. Ada apa ini? Saya takutnya nanti masyarakat marah ini akan menggeruduk Polresta Pati. Kalau minggu depan Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini tidak ada penanganan yang serius, kami selaku kuasa hukum akan bersurat ke Polda. Kalau tidak ditahan untuk tersangka ini. Sampai saat ini belum ditahan ini. Pak Ali, mohon izin, tadi Anda menyebutkan ada 300 sampai 400 juta ditawarkan kepada Anda. Dari pihak mana ini uang itu ditawarkan? Itu dari pihak korban menyuruh, ada suruhan. Pertama kali ada saksi, saya punya saksi 2. Menawar uang kepada kami, saya sendiri, tapi saya tolak. Karena itu tidak hak saya, itu adalah uang haram bagi saya. Saya akan mengawal kasus ini, Mas, sampai tuntas. Saya ada dugaan anak dan istrinya tahu itu, karena korbannya ini banyak. Itu yang lapor pertama kali 14, cuma yang ditangani oleh Polres ini 8. Semuanya itu diancam semua. Menurut keterangan korban yang saya dapat, itu lebih 30 sampai 50 orang. Dengan modus-modus operandi mengancam, dan kalau tidak mau menuruti kemauan seorang kiai akan dikeluarkan. Takutlah, Pak. Karena mereka semua kebanyakan anak yatim piatu dan orang tidak mampu di sana. Dan banyak donatur-donatur dari Pati, bos-bos dari Pati, dari Juwana, dari manapun dia nyumbang sih di sana sebetulnya. Makanya uangnya besar sekali. Ada kekuatan apa ini di sana? Sudah ditetapkan tersangka pada tanggal 28 April sampai sekarang belum ditahan. Kita berupaya hukum, Mas, di penyidikan pada saat itu. Kita bertengkar terus. Kenapa sih cukup bukti kok tidak ditetapkan tersangka? Ya. Gitu. Baik, Pak Ali. Ini kan tadi Anda ceritakan bahwa kasus ini sudah lama sekali terjadi dan baru terungkap belakangan ini, dan diperkirakan korbannya sudah mencapai lebih dari 30 orang begitu. Apakah lingkungan sekitar tidak mengetahui
atau bagaimana keseharian dari para korban setelah kejadian itu terjadi? Gini, ketika yayasan itu baru berdiri, yayasan baru didaftarkan ke Menkumham, seorang Kiai S ini itu sudah para ngaji, para warga-warga tua-tua itu sudah para ngaji. Menurut keterangan dari bapak korban yang saya tangani ini, dan menurut keterangan dari kepala desa setempat, menerangkan kepada saya, itu juga sudah ada pencabulan, cuma tidak berani lapor. Karena apa? Karena tetangga masih menghormati seorang kiai, tokoh masyarakat di situ. Itu. Yang disampaikan, ini perlu dicatat Mas, yang disampaikan pada unjuk rasa kemarin itu benar Mas, itu adalah korban, anak korbannya di BAP di 8 itu loh. Yang disampaikan Mas yang tutup di mulutnya itu benar, dia korban, istrinya dicium, ya, cuma di dalam BAP tidak dimasukkan, tapi Mas itu anaknya itu masuk dalam BAP di 8 itu, cuma yang jalan satu itu yang disatukan. Nanti ke depan kalau ditetapkan ini ditahan, masih ada satu yang di Kalimantan nanti dikuasakan ke saya, gitu. Masih ada banyak lagi. Pada berani saat ini mereka itu. Berarti sampai saat ini korban yang telah mengaku di ruda paksa dan dilecehkan itu sudah berapa banyak yang sudah mulai berbicara ke publik? Dengan saya sendiri itu ada 2, kalau di publik ada 1, tapi di berkas BAP perkara yang penyidikan yang saya dampingi itu ada 8. Oke, ada 8. Kebanyakan mereka diancam dan dikasih pekerjaan di dalam yayasan tersebut. Baik, apakah itu termasuk dengan modus atau ada modus lain biar para korban ini tidak speak up begitu, tidak menceritakan ke pihak luar atau bahkan ke orang tua mereka begitu? Modusnya seperti apa? Betul, betul. Modusnya gini, seorang S ini ada modusnya seolah-olah dia itu belajar meyakini agamanya agar masuk agama tersebut itu ke jaringan dia. Korban-korbannya itu diiming-imingi harus masuk surga. Itu loh. Harus taat kepada guru. Kelak kemampuan gurunya seperti apa, dinikahi. Harus patuh semua pokoknya. Agar masuk surga, diakui oleh guru dan ada alirannya itu sebetulnya. Baik. Berarti rata-rata usia korban ini di usia belasan atau usia berapa nih Pak? Itu yang terkait dengan korban yang saya baca di BAP itu kemarin kelas 1 atau kelas 7, 8, 9. Kebanyakan SMP atau MTS kalau di sana. Pondok pesantrennya besar Mas itu. Itu ada pendidikannya sebetulnya. Makanya saya masukkan ini harus pemerkosaan juga, jangan pasal di 418 penyidiknya kemarin. Karena menurut keterangan dari korban, dia keinginannya dia itu memasukkan alat kelaminnya di mulut. Nah, itu kan sudah masuk di pasal 473 di ayat A dengan ancaman hukumannya itu 15 tahun. Enak dong kalau mereka diancam di 12 tahun. Ancamannya maksimal, nanti bisa kawal itu sampai maksimal tuntutannya dan putusannya. Sama biar dimasukkan 2 pasal nanti, 418 dan 473. 418 pencabulan dan 473 pemerkosaan. Itu sudah masuk semuanya. Kebanyakan itu modus operandinya adalah sama dengan waktu yang berbeda dengan pembuktian chat. Chatnya itu sebetulnya Pak oknum S ini menchat atau WhatsApp kepada santrinya untuk menemani tidur pada jam 12 malam. Itu ada yang 2 loh Mas, sekali main 2 itu, tidak satu-satu, ada yang 1, ada yang 2, kalau tidak mau diancam. Baik, tadi Anda juga menyebutkan bahwa pihak keluarga dari terduga pelaku ini diduga mengetahui aktivitas kriminal itu, dan sekarang ini kan masyarakat sudah mulai sadar gitu ya, terinformasikan bahwa ada kasus tercela di pondok pesantren. Bagaimana kegiatan di kampus dan bagaimana juga dengan perkembangan kasus ini di pihak kepolisian? Sebentar ini syarat untuk yang Mas sampaikan bukan di kampus, ini di madrasah. Ini ada MI, ada MTS, ada Aliyah. Baik. Perkembangan saat ini masyarakat kemarin unjuk rasa
untuk menutup semua aktivitas yang ada di Yayasan Pondok Pesantren. Karena apa? Masyarakat takut kalau ada korban lagi, Mas. Dengan catatan, ini saya sampaikan ke Pak Kapolres Pati dengan Pak Kasat. Mudah-mudahan saya yakin dan saya menghormati mekanisme penyidikan. Mudah-mudahan hari Senin rilis di Polres. Kalau tidak rilis di Polres, ini takut saya, ini masyarakat akan marah nanti. Marah karena ini menyangkut pondok pesantren yang lain dan modusnya ini ada kekuatan besar di belakangnya. Ini kan sudah lama sebetulnya. Mengapa kok tidak diungkap? Saya sih memaklumi karena penyidik yang baru. Saya pegang kan penyidik baru, Mas. Itu kan baru. Saya maklumi. Tetapi kan ada konteks ini kan sudah 2024 kan sudah dinaikkan penyidikan. Sudah barang tentu kan alat bukti satu cukup ya. Tinggal saksi ahli kalau memang diperlukan. Padahal itu ada visum. Visum yang menyebutkan bahwa sudah dibenarkan bahwa ada alat tumpul yang robek di situ, saya baca. Itu kan sudah jelas ada WhatsApp, keinginan korban, keinginan tersangka saat ini untuk WhatsApp untuk menemani tidur dan mijat, dan ada hasil visum, dan ada keterangan dari Dinsos, dan ada keterangan dari dokter yang menerangkan hal tersebut, dan dibuktikan ada kesaksian yang lain. Nah, mengapa pada tahun 2024 kok tidak ada tersangka? Ada apa ini? Saya itu kadang heran, Mas, di aturan kita sih sudah ditetapkan tersangka, alat bukti sudah cukup, P21 sudah cukup, kok dengan ancaman 12 tahun 15 tahun kok tidak ditahan? Berpikirnya apa ini? Apa nanti biar dilimpahkan ke kejaksaan yang menjemput? Wah, ini ada tanya pada diri saya sendiri, ini hukum kita ini apa gitu. Yang saya percaya apalagi kalau tidak kepolisian. Baik, gitu, Mas. Baik Pak Ali, tadi juga Anda sudah menceritakan bagaimana kronologi dan juga proses dari hukum ini sedang berlanjut dan masyarakat sekitar pun sudah masif untuk membantu para korban, dan semoga kondisi korban pulih kembali, walaupun kita mengingat bahwa kondisi seperti ini lama pulihnya dan bahkan akan teringat terus, tapi kami juga masih menunggu kabar dari Pak Ali dan juga teman-teman lawyer yang lain untuk mendampingi kasus ini. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore. Terima kasih.